Selamat malam Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya peserta PKG PJOK pada pertemuan Meet kita pada malam ini. Izin share screen dan recording untuk pertemuan kali ini. Baik, Pak Syaf. Kita ngobrol lagi. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan melaksanakan Zoom PKG ini 1 JP ya Bapak Ibu, atau sekitar 45 menit. Mohon maaf apabila memang ada suara-suara bising, memang agak dekat dengan jalan raya untuk hari ini ya Bapak Ibu. Oke, kita Ya, Pak Syaf. mulai saja. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu refleksi bukti karya. Nah, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, durasinya itu 1 JP yaitu sinkronus. Nah, selamat malam pada rekan-rekan atau kakak-kakak Bapak Ibu yang baru bergabung. Salam bahagia, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waalaikumsalam. kita semua di ruang virtual ini. Nah, tak lupa sebelum kita lanjut memulai Meet pada pertemuan kali ini, barangkali siapa nih yang mau memimpin doa pada pertemuan kali ini? Pak Rizky, ya silakan untuk Pak Rizky untuk memimpin doa. Kepada Pak Rizky, persilahkan. Demi om, narang. Cek. Ya baik, kakak-kakak hebat. Sebelum kita memulai pertemuan terakhir dalam kegiatan PKG PJOK ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar di pertemuan terakhir ini kita dapat ilmu yang kita terima dapat bermanfaat bagi siswa-siswa kita, peserta didik kita, khususnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih kepada Kak Rizky yang telah memimpin doa pada sesi pertemuan kali ini. Nah, tak lupa Bapak-bapak, kakak-kakak, kesepakatan kelas kali ini seperti biasa. Yang pertama, menghargai waktu bersama, kemudian aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha dan semua dapat berpartisipasi dalam Meet kali ini. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan refleksi bukti karya. Kemudian yang kedua, itu Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM
yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK ini. Nah, agenda kita sesi ini pengantar refleksi bukti karya, pertanyaan pemantik refleksi bukti karya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pengantar bukti karya. Nah, bukti karya merupakan salah satu fitur dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK ini. Nah, diharapkan peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinil atau original, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Nah, jadi memang apa yang Bapak Ibu buat, karya yang Bapak Ibu unggah itu memang harus betul-betul karya Bapak Ibu, hasil Bapak Ibu, sehingga tidak ada plagiarisme atau plagiat dari karya orang lain. Nah, di sini fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta atau Bapak Ibu berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah ke PMM. Nah, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Nah, kemudian dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Dengan demikian, Bapak Ibu tidak langsung mengunggah bukti karya di PMM, tetapi Ibu unggah dulu bukti karya yang Bapak Ibu buat secara original seotentik mungkin ke LMS. Nanti saya validasi, ketika sudah bagus baru diterapkan di PMM, seperti itu, diunggah di PMM, kemudian linknya bisa disematkan di LMS. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa yang mungkin bisa saja langsung upload di PMM, karena apa, aksi nyata kan kita sebagai guru pasti selalu berkaitan dengan aksi nyata. Aksi nyata itu kan langsung upload di PMM, tetapi berbeda dengan PKG ini bahwa bukti karya yang kita buat kita upload dulu di LMS. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen, PDF atau video Bapak Ibu. Nah, pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK yaitu praktik pembelajaran. Nah, di sini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas Bapak Ibu ya. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini berkaitan dengan praktik pembelajaran. Kemudian di sini ada juga praktik baik Bapak Ibu. Nah, praktik baik ini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, yang ketiga itu RPP atau modul ajar. Nah, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk PDF. Nah, mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu, saya yakin sering membuat RPP atau modul ajar karena
RPP modul ajar ini sebagai acuan kita dalam mengajar di kelas. Nah, tentu kita pasti sering membuat modul ajar. Nah, modul ajar ini bisa kita upload atau unggah di LMS. Nah, kenapa nggak praktik pembelajaran? Bisa juga praktik pembelajaran. Kalau memang sudah yakin, sudah pede dengan praktik pembelajaran dan RPP-nya sudah sesuai, karena kan praktik pembelajaran tentu mengacunya juga pada modul ajar. Kita mengajar praktik pembelajaran tentu dengan modul ajar yang telah kita buat. Ketika modul ajar yang kita buat itu sudah baik, sudah bagus, nah insya Allah ketika praktik pembelajaran juga pasti bagus. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya. Nah, perlu dilindungi hak privasinya, kemudian keamanan dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik. Sebentar Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti karya. Sebagai peserta PKG PJOK wajib memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Kemudian meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dalam mempublikasinya sesuai dengan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak keikutsertaannya jika merasa tidak nyaman. Nah, kemudian memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan atau pelecehan ya. Nah, 3 poin ini Bapak Ibu ketika mengunggah bukti karya berbentuk foto atau video, nah Bapak Ibu perlu menginformasikannya kepada peserta didik bahwa pembuatan video ini nanti akan kita upload di YouTube. Nah, tanya dulu apakah peserta didiknya keberatan atau tidak. Kemudian lihat kembali apakah ada unsur-unsur merugikan peserta didik atau tidak. Makanya tidak lupa bahwa ada persetujuan juga dari kepala sekolah. Jangan sampai ketika Bapak Ibu mengupload tetapi ada siswa yang tidak berkenan dirinya itu dipublikasi di YouTube. Nah, oleh karena itu saya harap ketika Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu menanyakan dulu ke peserta didiknya, kalian sudah di video, apakah Bapak boleh menguploadnya di YouTube? Nah, kalau memang semua bersedia dan kepala sekolah mengizinkan, boleh. Tetapi kalau tidak, ya mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan bukti karya yang lain seperti modul ajar, seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya mengantisipasi aja manakala ada peserta didik yang tidak berkenan dirinya itu dipublikasi di YouTube. Nah, makanya ketika ada peserta yang tidak berkenan peserta didiknya dipublikasi, Bapak Ibu bisa mengunggah bukti karya lain seperti modul ajar atau RPP. Nah, di sini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK yang dapat Bapak Ibu unggah di LMS. Nah, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS
Kemudian di situ ada dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping. Nah, Bapak Ibu baca dulu apa saja poin-poinnya, baru tanda tangan, kemudian beritahu juga kepala sekolahnya. Setelah itu di sini ada rubrik validasi bukti karya PKG PJOK, Bapak Ibu ya. Adapun kriterianya sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk yang pertama, lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, di sini berarti ada lembar persetujuan peserta PKG PJOK, kemudian kepala sekolah dan diunggah di LMS. Nah, di sini ratingnya 10 sudah sesuai, 0 belum sesuai. Kemudian isi karya atau video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Di sini poinnya ketika sudah 10 dan yang belum sesuai 0. Nah, yang ketiga isi karya bisa berbentuk video atau PDF, tidak membuat unsur suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Nah, kemudian poin yang keempat ada isi karya video atau PDF tidak membuat unsur pornografi. Nah, itu harus Bapak Ibu lihat kembali sebelum mengunggah apakah ada unsur-unsur pornografi tidak di situ, sehingga ketika Bapak Ibu sudah yakin apa yang Bapak Ibu buat itu tidak ada unsur-unsur pornografi, bisa Bapak Ibu unggah. Kemudian isi karya, nah bisa berbentuk PDF atau video, tidak membuat unsur ujaran kebencian. Nah, unsur-unsur ini harus Bapak Ibu perhatikan apakah betul-betul sudah tidak ada atau masih ada yang tipis-tipis mengarah ke hal-hal tersebut, karena bukti karya ini bisa dilihat oleh publik, sehingga sangat penting oleh Bapak Ibu sebelum mengunggah memastikan hal-hal itu tidak terjadi. Nah, di sini ada rubrik validasi bukti karya PKG PJOK. Yang tadi kan ada lembar pernyataan persetujuan peserta yang ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah dan diunggah ke folder. Kemudian tidak ada unsur sara, tidak membuat unsur pornografi, ujaran kebencian, tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Nah, berarti dengan praktik pembelajaran pastikan bahwa video itu terlihat jelas, gambarnya tidak pecah, dan suaranya dapat terdengar. Nah, jangan sampai video pembelajarannya bagus, resolusinya bagus, tapi tidak ada suaranya. Suaranya tidak terdengar jelas. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tidak terdengar dan tidak bisa didengar oleh yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya tercantum daftar pustaka atau referensi jika unggah materi dari pihak yang lain. Yang ke-10, untuk karya dalam bentuk PDF tercantum referensinya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik refleksi bukti karya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apakah menyusun bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Nah, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama, barangkali ada yang mau menanggapinya. Silakan Karisma Yadi. Mungkin untuk pertanyaan pemantik pertama saya jawab bahwa yang saya buat sudah sesuai, Kak. Ya. Mungkin bisa di
jelaskan gambarannya seperti apa Karisma Yadi sehingga rekan-rekan yang lain bisa lebih mengetahui gitu sesuainya itu di pada Ya, poin-poin apa saja. ya baik. Bukti karya yang saya buat berdasarkan RTL yang sudah disampaikan pada minggu sebelumnya, tepatnya pada hari Sabtu minggu kemarin. Dengan perencanaan pelaksanaan dilaksanakan Sabtu pekan depannya tanggal 23. Adapun bukti karya yang saya buat berupa eh, berbagi praktik baik, di mana saya membuat program yang bernama si Buhat dan si Peling gitu. Program tersebut berkaitan dengan kesehatan fisik, kemudian juga ada kaitannya dengan kebersihan lingkungan gitu. Si Buhat sendiri singkatan dari siswa bugar dan sehat, sementara si Peling singkatan dari siswa peduli lingkungan. Adapun program tersebut berisi tentang kegiatan senam pagi yang sudah biasa dilaksanakan di sekolah saya, kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain berupa kegiatan kebersihan. Adapun kegiatan kebersihannya berupa saya membagi dua kelompok gitu, di mana anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 memanfaatkan limbah-limbah yang sudah ada di sekolah gitu. Memanfaatkan gelas-gelas plastik untuk menjadi hasta karya bisa berupa tempat pensil, bisa berupa tempat alat-alat yang lain gitu. Dengan dihias sehingga menjadi bertambah nilainya, menjadi bertambah nilainya berupa penambahan tersebut berkaitan dengan penambahan nilai seni, kemudian manfaat pemakaiannya. Nah, kemudian untuk kelas 4, 5 dan 6 saya eh, menerapkan kegiatan lingkungan kebersihan gitu. Kebersihan lingkungan dan penanaman pohon tanaman-tanaman yang bermanfaat gitu. Sehingga saya pun menugaskan kepada anak-anak kelas 4, 5 dan 6 untuk membawa tanaman-tanaman yang kemudian ditanam oleh mereka sendiri gitu. Nah itu kemudian saya memvideokannya gitu, membuat rekaman video sehingga setelah diedit saya upload, dan kemudian pun tadi sebagai syarat yang kedua adalah berupa persetujuan, dan saya telah memberikan memberikan surat tersebut kepada kepala sekolah dan alhamdulillah mendapatkan persetujuan karena sebelumnya pun sudah disetujui gitu. Nah, mungkin itu Kak yang dilakukan oleh saya gitu. Baik, terima kasih Karisma Yadi ya. Ternyata memang untuk Karisma Yadi ini berbagi praktik baik ya rekan-rekan kakak-kakak. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan kedua Bapak Ibu. Apa yang kakak unggah di bukti karya? Nih, barangkali nih untuk Kak Rizky nih saya. Yang Kak Rizky unggah ini rencananya mengunggah bukti karya yang mana nih? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bukti karya yang akan Kak Rizky unggah. Silahkan. Nanti kakak-kakak yang lain pun bisa menjawab atau menjelaskan apa yang Bapak Ibu unggah nanti di bukti karyanya. Silahkan untuk yang pertama dari Kak Rizky dulu. Rencana Untuk Karisma Yadi, mohon suaranya mute biar ke Kak Rizky menjelaskan terdengar. Silakan Kak Rizky.
mungkin bisa bercerita. Atau dari Kak Agus dulu deh, bercerita tentang bukti karya yang akan Kak Agus upload itu nanti apa gitu, apakah praktik pembelajaran, praktik baik, atau RPP atau modul. Silakan Kak Agus, mungkin bisa bercerita, jadi rekan-rekan yang lain mungkin nanti bisa juga bercerita tentang bukti karya yang mereka unggah. Ulang layar Cek kalau ada HP selanjutnya ada nggak? Ada Kak Agus, silakan. Oh, bolehnya aku sangat sulit. Oke, baik, izin menyampaikan untuk bukti karya yang akan saya unggah, yaitu tentang RPP atau modul ajar. Karena kemarin saya sudah menyusun juga untuk modul ajar yang akan saya upload terkait dengan pembelajarannya, yaitu dari tindak lanjut RTL kemarin tentang bola kasti, dan hasil karyanya yaitu berupa bola yang dimodifikasi untuk pembelajaran supaya pembelajaran yang dilakukan lebih efektif. Karena kalau dengan bola yang sesungguhnya, banyak anak-anak yang takut untuk melakukan olahraga tersebut dikarenakan sangat riskan dalam olahraganya, yaitu takut anak-anak terkena bola karena teksturnya juga keras. Makanya saya ganti dengan hasil karya atau produk yang anak-anak buat, yang terbuat dari bahan sampah, yaitu berupa plastik, dan dicampurkan dengan bahan-bahan kertas. Nah, untuk supaya alat tersebut aman saat digunakan. Oke, mungkin itu Kak yang bisa saya ceritakan tentang RPP atau modul ajar atau rencana yang akan saya buat nantinya, agar lebih mudah juga saya untuk mengerjakan tugas ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Kak. Baik, terima kasih Kak Agus. Nah, jadi memang Kak Agus itu berbagi praktik baik ya Kak Agus dengan memodifikasi bola. Seperti itu ya Kak Agus ya. Oke, mungkin kita dengar Kak Agus bisa di-mute dulu mikrofonnya. Kita dengar dari kakak-kakak yang lain. Kak Agus mungkin mikrofonnya rada di-mute dulu. Nah, biar bisa di-mute dulu Kak Agus mikrofonnya. Kita dengar dari Karya nih. Silakan Karya. Nah, bukti karya yang akan Karya unggah itu apa nih? Mungkin bisa Baik. bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti karya yang saya buat sebetulnya rencananya yang kemarin yang hasil karya yang RTL itu, cuman karena ada kendala kemarin membuat videonya jadi rusak karena kebetulan sarana semua lagi diperbaharui di bangunan-bangunnya di labnya itu, jadi hasilnya kurang bagus. Jadi saya ganti bukti karyanya sama modul ajar. Tetapi yang jadi pertanyaan saya dulu adalah ketika pembuatan modul ajar, apa yang disampaikan Kak Fasil waktu itu di dalam pertemuan kemarin itu, bahwa divalidasi dulu ya, divalidasi ya kalau nggak salah. Ya Kak Fasil divalidasi atau di apa kemarin itu? Iya betul. Di
Ya, Iya betul, divalidasi. ya bisa masuk tidaknya ke dalam bukti karya. Yang jadi pertanyaan saya, di dalam asesmen awal apakah digunakan memakai seperti yang pernah kita buat, mulai dari ada perkembangan sampai ke tingkat mahir. Apakah dibuat dulu seperti itu atau langsung modul ajar seperti biasa yang dibuat gitu? Itu yang membuat pertanyaan saya, karena mungkin agak berbeda ya, agak berbeda. Yang saya buat itu untuk asesmennya. Jadi mungkin saya mohon informasi yang lebih ini lagi, dalam lagi, mengenai yang divalidasi itu, yang apakah yang modul ajar yang pernah dikeluarkan oleh kementerian, misalkan agak sama, apakah itu terkena validasi atau tidak? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih, Pak Sil. Baik, terima kasih Karya. Nah, yang pada intinya kan tadi tidak ada plagiarisme ya Bu ya. Jadi kalau bisa bahwa bukti karya yang Ibu buat itu original karya Ibu. Nah, adapun untuk modulnya pasti kan kita mengacu pada dari kementerian, bentuknya seperti apa, seperti tempe, ya. Tapi kan di situ ada perencanaan, kemudian ada langkah-langkah yang bisa Ibu kembangkan sendiri. Nah, jadi ada yang berbeda gitu, Bu. Pasti kan dalam perencanaan dan medianya juga kan berbeda. Ketika Ibu mungkin bisa saja kita semua menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi pendekatan strateginya tentu berbeda tiap guru. Materi yang akan Ibu pakai juga kan pasti berbeda dengan materi orang lain. Jangan sampai materinya sama, pembelajaran metodenya sama, pendekatannya sama, strateginya sama, berarti kan itu sama dengan karya orang lain. Tetapi ketika Ibu hanya melihat dari kementerian atau yang ada di PNM sebagai hanya patokan atau acuan referensi, bisa Ibu nanti tuliskan di referensi di belakang bahwa yang Ibu buat itu berdasarkan referensi ini. Nah, jadi jelas itu referensinya. Kemudian tentu di langkah-langkah pembelajarannya itu bisa dibedakan sesuai dengan lokasi lingkungan, medianya bisa Ibu gunakan apa, kemudian pendekatannya, tentu kan pasti berbeda di situnya. Kemudian kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, termasuk asesmennya juga kan berbeda. Untuk modul ajar kan bisa dikembangkan dari tiap orang itu pasti berbeda. Sesuaikan saja dengan yang Ibu mudah dipahami, sehingga modul ajar yang Ibu buat itu original buatan Ibu. Nah, tidak sama dengan yang lain, walaupun misalkan CP-nya sama, tapi kan ada langkah-langkah yang berbeda. Mungkin itu, Bu. Satu lagi lah, saya ingin mendengar dari Bu Neni. Nih, silakan Bu Neni. Mungkin bukti karya apa yang akan Ibu buat, Ibu upload? Rencananya Ibu mau ngupload apa nih? Bukti karya berbentuk apa? Apakah modul ajar seperti KLI, karya, atau praktik baik seperti Kayadi, atau praktik pembelajaran seperti kakak-kakak yang lain, apa nih apa nih silakan Kepasil masak tuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai mencoba ya. Sebetulnya hampir sama kayak Pak Yadi. Jadi langsung
seperti Pak Yadi ya, Pak Sil. Jadi dalam pelaksanaannya itu dicoba untuk penggunaan sarana dan prasarananya itu menggunakan alat bantunya kita buat sendiri gitu, menggunakan bahan bekas pakai kayak botol aqua yang besar itu kita bisa jadikan sebagai alat bantu untuk kayak corn gitu. Jadi dikasih warna, ada merah, kuning, hijau gitu. Jadi biar sedikit agak ramai gitu. Jadi anak-anak bisa melihat kalau misalkan kita itu mau lemparannya bolanya juga kita menggunakan bahan bekas pakai, menggunakan kertas digulung-gulung bisa berbentuk seperti bola. Kita ikut sama, jadi bisa bikin bolanya yang bikinan itu bisa banyak gitu Pak Kasil. Jadi anak-anak bisa bebas mau mencoba berapa kali gitu. Kita bikinnya agak banyak, jadi biar enak gitu. Nah seperti itu mungkin Pak Kasil. Kalau buat saya belum ini nih ya, belum sempurna. baru seperti itu. Terima kasih Pak Kasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti Bu Neni, bukti karya yang akan Bu Neni buat berarti memang baik seperti Kak Agus ya Bu Neni ya. Oke, kita dengarkan mungkin satu lagi lah. Bu Neni. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya untuk mempercepat waktu. Nah, di sini untuk pertanyaan pemantik ketiga, apakah ada kendala dalam membuat bukti karya dan solusi mengatasinya? Silakan Kak Rizky nih. Barangkali ada kendala dalam membuat bukti karya atau ada kendala dalam penguploadan. Mungkin bisa berbagi pengalamannya, silakan Kak Rizky bisa bercerita apakah ada kendala nggak dalam mengakses LMS. Silakan Kak Rizky. Apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Kalau untuk kendala kebetulan saya sendiri mengalami beberapa kendala, yaitu salah satunya mungkin tripod handphone yang memang holder handphonenya yang tidak kuat, yang pada akhirnya handphonenya pada saat tengah-tengah membuat video untuk bukti karya tersebut, handphonenya jatuh, terus receivernya rusak. Ya alhamdulillah, bukti karya yang memakan biaya juga karena harus membeli lagi mikrofon. Itu mungkin Kak. Terus juga mungkin karena memang saya membuat video pembelajarannya dari awal sampai akhir, ya kurang lebih 2 JP dengan kriteria sekolah menengah gitu. Jadi untuk 2 JP-nya itu 2 kali 45 menit. Agak sulit untuk mengepaskan waktunya di 90 menit itu. Jadi perlu beberapa bantuan rekan sejawat untuk memberi kode atau memberi keterangan bahwa video sudah 30 menit, sudah 1 jam, dan sampai dengan selesai, yang pada akhirnya mungkin bisa selesai sesuai dengan apa yang saya inginkan dan apa yang saya buat untuk pembuatan bukti karya ini. Itu mungkin Pak Kasil. Baik, terima kasih. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain nih, Kak Hadi nih, saya belum mendengar suara Kak Hadi nih.
apa bukti karya yang Kak Hadi buat, kemudian apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya, dan bagaimana Kak Hadi mengatasi masalah atau solusinya. Silakan Kak Hadi bisa bercerita mungkin apa bukti karya yang Kak Hadi buat. Silakan Kak Hadi. Kak Hadi mungkin bukti karya yang Kak Hadi buat, kemudian apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya tersebut, ketika ada mungkin bagaimana Kak Hadi mengatasi solusinya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukti karya yang saya buat itu berbentuk modul ajar Pak Riki, maaf. Bentuk modul ajar tentang pembelajaran bola voli. Kendala yang saya alami seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa di sekolah saya itu sekolah yang berbasis pesantren. Jadi tidak ada pembelajaran khusus di pagi hari. Jadi curi-curi waktu di sore harinya dan mengumpulkan anak-anak santri yang kelas 2 khususnya itu. Jadi di sore hari pembelajaran olahraganya dikumpulkan, dan dalam pembuatan modul ajar ini kurang memahami atau kurang modul dari kurang referensi dan untuk kepala sekolah itu kendalanya izin dari kepala sekolah untuk mengisi modul ajar ini di pagi hari kepada anak-anak. Solusinya ya tadi memakai waktu di sore hari dan izin ke kepala sekolah diizinkan. Nah, mungkin itu Pak Riki kendala dan solusinya yang saya alami. Baik, Kak Hadi. Mungkin dari karya ada yang ditanyakan ke Kak Hadi, silakan. Oke, ternyata tidak Kak Hadi. Kita lanjut. Nah, alhamdulillah kakak-kakak hari ini kita selesai membahas, merefleksi bukti karya yang telah Bapak Ibu buat. Nah, tak lupa saya mengingatkan bahwa di LMS bukti karya yang Bapak Ibu buat ada beberapa yang masih terpantau belum terupload. Nah, saya harap malam ini bukti karya yang Bapak Ibu buat itu yang tadi ada yang berbagi praktik baik, kemudian praktik pembelajaran, kemudian modul ajar, jangan lupa diupload sehingga bisa saya validasi dan bisa saya lihat ketika ada beberapa kekurangan bisa kakak-kakak perbaiki. Nah, sehingga nanti ketika sudah divalidasi dan sudah baik bisa kakak-kakak upload di PMM. Jadi sebelum divalidasi di LMS jangan dulu diupload di PMM, seperti itu. Harapannya Bapak Ibu mengupload tugas-tugasnya itu malam ini bagi yang belum ya, karena beberapa terpantau masih belum mengupload. Saya yakin untuk modul ajar Bapak Ibu
punyalah, karena memang itu acuan ibu mengajar. Nah, bisa dikembangkan dengan materi atau pembelajaran yang telah kita diskusikan selama ini dalam PKG PJK ini. Bisa ibu kembangkan modul ajarnya, bisa dari backward design, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa malam ini upload tugas-tugasnya sehingga bisa saya cek. Nah, karena terpantau memang masih ada beberapa yang belum. Untuk mengakhiri sesi pertemuan kali ini, silakan siapa yang mau memimpin doa. Oke, silakan. Barangkali Kak Yadi nih mau memimpin doa pada sesi pertemuan kali ini. Kak Risma Yadi, silakan. Kak Risma Yadi. Paris Mayadi. Ya udah Kak, siapa ini Kakak? Oke, tuh ada yang raisen Kak Hadi. Silakan Kak Hadi pimpin doa pada pertemuan kali ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa setelah pembelajaran hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka atubu ilaihi. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ala zikrika wa husni ibadatik. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya apa wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalal wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya sudah, Pak. Terima kasih Kak Hadi yang telah memimpin doa pada pertemuan Meet kali ini. Kakak-kakak, ini adalah Meet terakhir pada LMS ya. Nah, untuk tugas terakhirnya itu mengupload bukti karya, sehingga ketika kakak-kakak sudah mengerjakan bisa langsung saja upload, unggah bukti karyanya di LMS. Adapun langkah-langkahnya apabila yang masih bingung nanti akan saya kirim di grup kelas ya kakak-kakak. Di situ ada langkah-langkah untuk kakak mengupload bukti karya berupa praktik pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah ketika kakak mau mengupload berbagi praktik baik. Kemudian ada langkah-langkah ketika kakak mau mengupload modul ajar. Nah, diharapkan tugas-tugasnya itu dikerjakan, diupload sekarang kakak-kakak, mengingat yang lain juga sama ya, hari ini mengerjakan dan mengupload. Nah, sehingga bisa kakak-kakak nanti upload di PMM ketika sudah divalidasi. Ketika kakak-kakak belum mengupload di LMS, saya juga bingung nanti memvalidasinya seperti apa ya. Ini adalah tugas terakhir, tetap semangat ya, jangan sampai kendor. Nah, mungkin itu udah pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Nah, tak lupa sesi foto, silakan. Untuk sesi foto mau siapa nih? Kak Rahmat, gimana Kak Rahmat? Kameranya kakak-kakak bisa aktifkan. Nuburia 7 ralit tuh. Kak Rahmat, halo Kak Rahmat, apakah lagi menggunakan laptop? Abi, bentar Kak. Oke, boleh. Silakan. Sobat tuh. Kamera Kak Rahmat. Atau muncul pot anak Muka Rahmat lagi ada di okeun gitu. tapi teka luar. On-keun heula kamera. Iya, geus di on ke teka luar geuning. Kumaha ieu? Teu bisa. Cangkul Ki. Dek. Sok udah dewe.
Sok. Ya Kak Yayan belum sok Kak Rizky tuh. Oke, siap. Bentar. Oke, Angkul atuh. Ayo. siap. 3, 2, 1. Sip. Kak Rizky sudah terekam itu. Terfoto, nah terekam. Apakah sudah Man. Bagiannya nih, taksinya. Coba. Kurang macam sesi pembayaran paling. Bapak belum suam. Sesi pembayaran itu kurang. Ih, agak balik ih. Tapi senang nyawa belum ada ini. Sekarang kan mikirnya iya jadi bisa ya. Tempo, tukang bergaya mah ayo lah yang dipotong aja.